barisan prosesi memasuki ruang gereja diiringi oleh singer. Yang kami hormati Amang Pendeta M. Purba yang sudah berkenan datang ke gereja kita ini untuk merayakan sukacita pada malam hari ini. Yang kami hormati Amang Penatua, Dohotinang Penatua, Sude BHJ, dan yang kami hormati juga kaum bapak dan juga kaum ibu. Dan yang kami sayangi semua anak-anak kami, PP dan anak-anak sekolah minggu. Terima kasih buat Tuhan boleh kita berkumpul pada saat ini di rumahnya yang kudus ini untuk merayakan hari kelahiran Juru Selamat kita. Semoga damai Natal ini menjadi mempererat persaudaraan di antara jemaat kita, saling mengasihi dan saling menyayangi. Selamat Hari Natal buat kita semua. Selanjutnya kami mengundang Calvin Hadjiansyah mewakili PP untuk memberikan kata sambutan. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Shalom. Selamat Natal untuk semua. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya pada hari kita berkumpul di sini. Pertama-tama yang saya hormati Amang Pendeta E. Purba dan seluruh para PHJ yang dapat di sini. Kemudian yang saya sayangi semua orang tua yang dapat di sini, serta teman-teman saya sekalian pemuda-pemudi, serta yang saya sayangi juga sekalian adik-adik saya sekolah minggu. Shalom semuanya. Pada perayaan tahun ini, marilah kita merenungkan kasih Tuhan yang telah membawa terang bagi umatnya. Kita tahu bahwa kita baru saja mengalami suatu musibah yang tidak dapat kita prediksi, yang dimana ya itu bisa menjadi satu pukulan bagi kita, karena kita semuanya merasa dicobai oleh Tuhan. Tapi marilah pada perayaan tahun ini kita dapat menerima semua berkat itu, dan kita harus dapat percaya kepada Tuhan bahwa semuanya itu bakalan ada yang baik. Dan kiranya
Semoga semua Natal ini dapat menjadi perayaan yang sangat sakral bagi kita semua untuk memperdalam nilai Natal dalam hidup kita, seperti kasih, pengampunan, dan berkat. Saya berharap di sini di setiap momen yang kita rayakan pada hari ini kita dapat merenungkannya. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya di sini yang berhadir, kiranya semuanya dapat menjadi hikmat bagi kita semuanya. Terima kasih, salam, amin. Selanjutnya mewakili kaum bapak kepada anak M. Mutabarak, kami persilakan waktu dan tempat. Shalom, selamat hari Natal untuk kita semua. Jadi, kita berjuluk Lepas Hati Amang Pendeta yang Purba, Lepas Hati Selubna PHJ tidak bisa bukan. Lepas Hati Abang Rohena, Nawar Imam, anak pengambil daripada Sobat Tunabi Pes. Jadi mola itu di masa apa itu selalu dan dibaca sati kion. Nama dengan itu pada zaman dengan ini mengarah kita selalu dan boy malas keluar kita itu di perayaan Natal dari lima perayaan umum di kafe Sirota. Sedangkan waktu untuk menentukan ini mengarah kita selalu dalam usaha dan tentang yang sah. Karena itu Narikon dari Persita Dewa Harta apapun dari harapan kita yang belum tercapai itu untuk tahun 2020 ini akan memberikan yang terbaik dan Allah yang menyertai kita sebagai jemaat kita hari ini. Jadi tentu kita sadar di gagasan Tamiya asal kita itu sadar di bawah sesudah di Roma, di bawah terus di Roma, asal bentuknya kapal tertidur dulu, asal tercapai dobe, di tahun 2020 secara khusus 2025. Alai di bawah sesudah di Roma, secara terus berkata, kian pagi buat betul tercapai, terrealisasi dengan begitu di Roma di tahun 2020. Jadi lima itu mewakili yang kaum bapak Tuhan menemani Tuhan mengarahkan Tuhan nama yang masuk kita selalu. Shalom. Selanjutnya kami mengundang mewakili pengurus harian jemaat PHJ kepada anak Sintuan Esitorus, waktu dan kesempatan kami persilakan. Shalom. Selamat datang buat kita semuanya. Pertama-tama kita mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang sampai pada saat ini masih memberikan kepada kita kasih, anugerah, penyertaan dan berkat-berkat-Nya. Jadi berikutnya kami juga mengucapkan terima kasih dan juga hormat kami buat Pendeta yang Purba yang berkenan hadir pada saat ini untuk memberikan renungan di perayaan Natal Umum Jemaat GKP Sirota pada sore hari ini. Jadi biarlah Natal yang kita selenggarakan pada saat ini sesuai dengan tema
diangkat, yaitu Immanuel, Allah menyertai kita. Dan yang menjadi subtema melalui perayaan Natal Umum Jemaat GKP Serotan tetap meyakini bahwa Allah senantiasa menyertai kehidupan kita. Kita sadari atau tidak kita sadari bahwa penyertaan Tuhanlah yang membuat kita sampai pada saat ini boleh ada di tempat ini. Penyertaan Tuhanlah yang boleh melayakkan kita saat ini untuk kita boleh merayakan perayaan Natal pada sore hari ini. Dan biarlah ibadah yang kita laksanakan pada sore menjelang malam hari ini menjadi ibadah yang memberikan sukacita bagi kita dan sekaligus juga menjadi kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Terima kasih buat kita semuanya yang boleh hadir pada saat ini, dan kami juga mewakili pengurus harian jemaat karena tahun ini kita tidak membentuk panitia Natal. Jadi PHJ dan semua warga jemaat yang bersama-sama bergotong royong, saling bahu membahu untuk bersama-sama mensukseskan perayaan Natal pada sore menjelang malam hari ini. Terima kasih buat semua yang sudah berpartisipasi di dalam memberikan dana dan juga doa demi terselenggaranya perayaan Natal Umum Jemaat GKP Serotan pada saat ini. Jadi tidak terlepas dari penyertaan Tuhan semuanya kepada kita. Jadi kita juga bersyukur pada saat ini bahwa melalui perayaan Natal kita pada sore hari ini kita juga menerima bantuan dari Pemprov melalui Bapak Sarabi, yaitu berupa makanan dan juga snack. Itu yang kita bagikan tadi, itu sumbangan dari Pemprov, ya. Jadi sumbangan ini datangnya belakangan. Jadi memang sudah lama kita minta, tetapi kita tidak tahu apakah ini disetujui atau tidak disetujui. Makanya kita mempersiapkan segala sesuatunya. Tapi puji Tuhan, nah, boleh saat ini kita boleh menerima bantuan dari Pemprov berupa makanan dan juga snack yang nanti akan kita nikmati bersama. Itulah dari usaha kita bersama dan doa-doa kita bersama. Jadi akhirnya semuanya boleh realisasi. Jadi akhir kata kami melalui pengurus harian jemaat dan semua para penatua dan juga semua warga jemaat mengucapkan selamat Hari Natal buat kita semuanya. Mari kita ikuti acara ibadah Natal dari awal sampai akhir, dan biarlah Natal ini membawa sukacita, damai sejahtera bagi kita semuanya. Kemudian nanti setelah ibadah Natal selesai, nanti kita akan juga mendengarkan hiburan yang akan dibawakan oleh anak-anak kita pemuda-pemudi. Kemudian kita akan makan bersama. Kemudian kita akan membagikan bingkisan Natal. Bingkisan Natal ini ya dari kita untuk kita, ya, yang kita kumpulkan baik dari partisipasi jemaat itu kita berikan menjadi bingkisan Natal buat kita pada malam hari ini. Dan terima kasih juga kita juga menerima donasi, yaitu berupa beberapa barang-barang yang bisa kita jadikan untuk lucky draw pada malam hari ini. Jadi setelah selesai ibadah kami berharap supaya kita jangan terus pulang, karena ada pembagian bingkisan Natal dan juga nanti ada lucky draw. Kiranya inilah yang bisa kami perbuat, inilah yang bisa kita perbuat semuanya, dan biarlah ini menjadi kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal. Shalom. Di
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengarahkan hati kita untuk merayakan kehadiran Tuhan Yesus sebagai manusia, menjadi bagian dari kehidupan nyata di dunia. Oleh sebab itu, perayaan Natal menyediakan ruang bagi kita untuk merayakan anugerah Allah bersama dengan seluruh umat manusia. Mari kita bersatu sejenak, mempersiapkan hati kita merayakan misi pemulihan ilahi yang luar biasa, agar kita diperdamaikan dengan Kristus dan Penciptanya. Kita bersatu sejenak. Amin. Saat teduh selesai. Kita memuji Tuhan. Kidung Jemaat 109, 1 dan 2, Maha Mari berhimpun.
Kudus pencipta langit dan bumi. Ya Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang kami rayakan hari ini. Sungguh kelahiran-Mu menyatakan kepada kami kasih dan pengampunan-Mu. Ya Tuhan, pakai kami menjadi alat anugerah-Mu untuk senantiasa melayani Engkau. Terpujilah Engkau ya Yesus Kristus, Tuhan dan pengantar kami. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Kita memuji Tuhan, hidup jemaat nomor 64 ayat 1, bila kulihat bintang gemerlap. Diambil dari kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayat 9. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus Anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita dengarkan pujian dari anak-anak sekolah minggu Lojani Dainami.
Pada mulanya menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya menciptakan langit dan bumi. Amin. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Yohanes 14 ayat 6 itu dikatakan pelajaran kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Aduh, pintar ya. Pada mulanya dekatkan gitu ya, Mak. Dekatkan. Pada mulanya Amin, itu aja Mak, amin. Di situ kelihatan dalam satu. Jadi mau tentang pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya menciptakan langit bumi. amin. Iya, pintar. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. 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 Menciptakan langit dan bumi dan seluruh yang ada di muka bumi. Segala ciptaannya diselesaikan dalam 6 hari dan ia beristirahat pada hari yang ke-7. Apa yang diciptakan Allah sungguh amat baik. Bagaimana proses Allah menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya? Marilah kita dengarkan liturgi pertama dari anak-anak kita sekolah minggu. Kejadian 1 ayat 3-4. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang menjadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari terang. Dan Allah menamai terang itu siang, dan bilang itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Kejadian 1 ayat 6-8. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah terang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Kejadian 1 ayat 9-10. Berfirmanlah Allah, andaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan laut itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kejadian 1 ayat 11-13. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian, tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohon yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah
Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang dekat dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan tiga bintang-bintang. Kejadian 1 ayat 13 sampai 19. Lalu menang semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dan gelap. Lalu melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Kejadian 1 ayat 20 sampai 23. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berteriakan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak dan berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyak, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Kejadian 1 ayat 24 sampai 26. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang berada di bumi. Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, bercuculah dan bertambah banyak, memenuhilah bumi dan takutkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kejadian 1 ayat 29 sampai 31. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala bentuk hewan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang membuahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala bentuk tumbuhan menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah itu. Kejadian 2 ayat 1 sampai 4. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segalanya isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya, itulah bergantilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Pujian dari Doraya.
kehendak Allah, mengikuti bisikan iblis hingga jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Bagaimana manusia bisa jatuh ke dalam dosa? Mari kita dengarkan liturgi kedua. Kejadian 3 ayat 1-3. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Kejadian 3 ayat 4-6. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali
Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Kejadian 3 ayat 7 sampai 9. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyimak daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari Sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya ikut terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Kejadian 3 ayat 10 sampai 12. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitakan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang dilarang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kejadian 3 ayat 13 sampai 15. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau berbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu memperdayakan aku, maka aku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, tertutup engkau di antara segala ternak padamu dan di antara segala binatang hutan. Dengan huruf mula engkau akan menjalar dan Tuhan Allah engkau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan kau akan meremukkan bibirnya. Kejadian 3 ayat 16 sampai 19. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anak. Namun engkau akan berani kepada suamimu dan ia akan dilepas atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka tertuturlah tanah engkau dengan susah payah. Engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidup. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Kejadian 3 ayat 19 sampai 21. Dengan bergelut engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Kejadian 3 ayat 22 sampai 24. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa keruk dengan pedang yang bernyala dan menyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Amin. Mari kita mendekat kepada Allah pada hati yang tulus. Kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah dan mohon pengampunan daripadanya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya Allah yang Maha Kuasa, Pencipta dan Penebus kami mengaku bahwa kami adalah orang yang berdosa kepadamu. Sebab itu kami datang kepadamu memohon pengampunanmu demi anakmu Yesus Kristus Tuhan kami.
Oke, jemaat kami persilakan duduk. Yesus padakan di dunia, bawa damai di hati. Yesus jalani hidupku, Yesus juru selamatku. Yesus padakan di dunia, bawa damai di hati. Yesus jalani hidupku, Yesus juru selamatku. Mari sambutlah Dia, Dia juru selamatku. Mari sambutlah Dia, Dia Tuhan yang patut disembah. Glory, Gloria, Glory, Gloria, pujilah Yesus, juru selamat kita. Yesus datang di dunia, bawa damai di hati. Yesus jalani hidupku, Yesus juru selamatku. Mari sambutlah Dia, Dia juru selamatku. Mari sambutlah Dia, Dia Tuhan yang patut disembah. Glory, Gloria, Haleluya. Glory, Gloria, pujilah Yesus, juru selamat kita. Mari sambutlah Dia, Dia juru selamatku. Mari sambutlah Dia, Dia Tuhan yang patut disembah. Glory, Gloria, Haleluya. Glory, Gloria, pujilah Yesus, juru selamat kita. Pujilah Yesus, juru selamat kita. Yesus juru selamat kita. Tetap mengasihi umatnya yang dijadikannya. Dia tidak membiarkan manusia hidup dalam cengkraman dosa, kegelapan, dan maut. Dia menjanjikan juru selamat untuk menebus manusia dari dosa. Mari kita dengarkan liturgi yang ketiga. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda,
Daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak perdagangan, sejak dahulu kala. Yesaya 40 ayat 10. Lihat, itu Tuhan Allah yang datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah dari payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapan keadaannya. Yeremia 23 ayat 5-6. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan menentukan tunas adil bagi Daud. Dia akan memerintah sebagai raja di sana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran yang benar. Dalam zamannya, Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tenteram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Yesaya 35 ayat 5. Katakanlah kepada orang-orang yang tahu, kuatkanlah hati, jangan takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran hati. Dia sendiri datang menyelamatkan kamu. Yesaya 49 ayat 7. Beginilah firman Tuhan, penebus Israel, Allahnya yang Maha Kudus, pada Dia yang dihinakan orang, pada Dia yang dipujikan bangsa-bangsa, pada hamba memasuk kuasa. Raja-raja akan melihat perjalananku, baru bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah. Oleh karena itu, Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus, Allah Israel, yang memilih satu. Pada ketiga yang lihat mengurusan supaya dia menyiapkan jalan di hadapanmu. Dengan darah Tuhan yang kau mencari itu akan masuk baiknya. Malaikat perjanjian yang kau bagiku, sungguhnya dia datang, firman Tuhan semesta alam. Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyanyi, hai manusia, bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, dia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai sepak keledai beban yang mudah. Yesaya 59 ayat 20. Dan dia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang-orang yang keluar dari perbudakannya. Demikianlah firman Tuhan. Thank you.
Yang dijanjikan Allah sudah lahir ke dunia, menyatakan cinta kasih Allah kepada dunia. Mari kita sambut kelahiran Sang Juru Selamat, bagaimana proses Allah menjadi manusia lahir ke dunia. Mari kita dengarkan liturgi keempat. Lukas 2 ayat 1 sampai 3. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Lukas 2 ayat 4 sampai 5. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret ke Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Lukas 2 ayat 6 sampai 7. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lukas 2 ayat 8 sampai 9. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, dijaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas 2 ayat 12 sampai 14. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lukas 2 ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, kepada itu berkata seorang pengarang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, sepertinya negeri Tuhan kepada kita. Lukas 2 ayat 16 sampai 17. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Lukas 2 ayat 18 sampai 19. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan kepala-kepala itu kepada mereka.
Tapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Amin. Lukas 2 ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin.
Dia adalah ciptaan yang baru, sesungguhnya yang lama sudah berlalu. Dia memberi hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Mari kita dengarkan liturgi yang kelima. Yohanes 1 ayat 29 sampai 30. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan dia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang maksud ketika berkatakan, kemudian daripada aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Yohanes 10 sampai 12. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberi nyawaku bagi domba-dombaku. Amin. Kisah para Rasul 5:30-31. Allah nenek moyang kita yang telah membangkitkan Yesus dan kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima beban dosa. Roma 3 ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Hal itu dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah meninggalkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Roma 5 ayat 1-2. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Efesus 2 ayat 14 sampai dengan 15. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah bertukar tembok pemisah, yaitu perseteruan, sebab dengan matinya sebagai manusia dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Kolose 1 ayat 20 sampai 23. Dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, yang seperti nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak tercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Ibrani 2 ayat 17.
Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus sesamakan dengan saudara-saudaranya, supaya dia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Wahyu 5 ayat 9 sampai 10. Dan mereka menyanyikan sesuatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima kurungan kitab itu dan membuka materai-materainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah itu. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Amin. Di surga
Engkau Maha Pengasih dan Penyayang, di mana Tuhan telah pimpin kami seluruhnya jemaat-Mu GKP Selatan, mulai dari balita, anak-anak, remaja, pemuda-pemudi, dewasa, orang tua, bahkan lansia, dapat Engkau pimpin Tuhan dari awal tahun gereja-Mu, mengakhiri bahkan pada malam Natal yang indah ini. Kau masih memberikan kami nafas kehidupan, kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kami dapat bersyukur dan bersyukur. Itulah kehendak-Mu di dalam kehidupan seluruhnya jemaat-Mu GKPI Serotan. Untuk itu Tuhan, di dalam ibadah malam Natal yang indah, penuh suci dan kudus ini, Engkau telah pimpin awali ibadah kami dari pertengahan hingga akhir. Bahkan sebentar kami hendak mendengarkan firman-Mu yang dibawakan oleh hamba-Mu Pendeta Ahmad M. Purba. Kiranya buka pintu hati telinga pendengaran kami, agar firman itu dapat menjadi terang di dalam kehidupan kami, sebagaimana di dalam tema hari ini, Immanuel, yaitu Tuhan menyertai kita. Untuk itu Tuhan, kami selalu bersyukur pada malam hari ini Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga dapat bersyukur Tuhan Yesus untuk merayakan dan menyambut hari ulang-tahun. Engkau Tuhan mengingatkan kami di dalam 2 minggu yang lewat, Engkau datangkan bencana alam, baik itu Tuhan di kota Medan, di Taput, di Tapsel, di Tapteng, bahkan di Aceh. Kiranya Tuhan ini mengingatkan kami untuk selalu bersyukur dan bersyukur dalam segala hal. Apapun itu Tuhan yang telah dialami oleh kami, bahkan jemaat sendiri, yaitu jemaat GKP Selatan. Kiranya teguhkan iman kami Tuhan, kuatkan kami untuk bersyukur dan bersyukur, menikmati apapun itu yang terjadi di dalam kehidupan kami, baik di dalam sukacita maupun di dalam duka cita.
yang melampaui segala akal. Itulah yang menguasai hati dan pikiranmu dalam kasih Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Bapak Ibu yang simak dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Natal buat kita semua. Untuk itu ada baiknya ya kiri ke kanan ke belakang ucapkanlah selamat hari Natal. Hari Natal, sama sayang. Satu lagi, selamat hari Natal. Ya, ketika kita boleh bersalaman ke kiri dan ke kanan dan ke belakang, itulah Natal. Telah lahir di Juru Selamat, Raja Damai di tengah-tengah kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian. Lalu firman Tuhan yang menjadi pewartaan bagi kita di malam Natal ini, yaitu diambil dari Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-25. Baiklah, saya bacakan dan Bapak Ibu saudara sekalian mendengarkannya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya berkenalan dengan Yusuf, ternyata, saya ulangi sekali lagi, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam. Tapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Bapak Ibu yang simak dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, demikian tadi
yang telah didengar dan saya bacakan tentang pelakuan Tuhan Yesus Kristus. Setiap manusia semuanya mempunyai rencana yang baik dan lancar. Mempunyai rencana yang baik dan lancar. Kalau disingkat, punya rencana baik, punya purba ya, punya rencana baik. Yang justru inilah yang terjadi pada Yusuf. Apa yang dipikirkan oleh Yusuf, apa yang direncanakan oleh Yusuf berbeda. Sekali lagi saya katakan berbeda dengan apa yang direncanakan oleh Yusuf. Sehingga dalam teks ini, dalam nas ini, sebagaimana tema daripada Natal kita di malam ini, Immanuel, Allah menyertai. Dengan subtema melalui perayaan Natal umum Jemaat Indonesia Kota tetap meyakini bahwa Allah senantiasa menyertai. Pengalaman maupun perjalanan daripada Yusuf itu semuanya sebagaimana saya katakan bukan rencana tapi rencana. Kita melihat di ayat 18 kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Bagaimana Bapak Ibu sekalian dalam bertunangan, dalam bertunangan, tahu-tahu sudah hamil. Dengan orang mana maupun di Indonesia, tentu hal itu akan menjadi pencemaran. Tentu hal itu akan menjadi satu aib. Tetapi firman Tuhan dalam hal ini bahwa mereka sedang bertunangan Yusuf dengan Maria, mereka belum sebagaimana suami istri.
Thank you.